Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan satukan hati kita akan mulai ibadah kita dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang ada di setiap musim hidup kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh sama-sama datang beribadah di hadapan Engkau. Kami mau bawa syukur kami mau bawa sembah kami yang terbaik buat Raja kami yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memimpin ibadah ini ya Tuhan, mulai dari awal sampai akhirnya. Biar nama-Mu saja yang kami muliakan dan kami tinggikan di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu seperti yang Engkau mau ya Bapa. Lawat setiap kami Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini mengalami satu perubahan yang luar biasa karena Engkau tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah Yesus ya Bapa, sehingga tidak ada satupun yang dapat menghalangi ibadah kami kepada Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu, mari kita mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, mari beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami mau katakan sekalipun kami berada di dalam lembah, kami tidak akan takut Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa tangan Tuhan menopang setiap kami. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan sepanjang hari ini. Hanya ke dalam tangan-Mu. Kau gembala kami Yesus. Gembala kami yang luar biasa ya Bapa. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku.
dulu Bapak Ibu Saudara saja naikkan pujian ini dari awal, katakan Engkau gembala yang baik. Yes. Haleluya Bapak. Percaya Tuhan untuk setiap langkah hidup kami. Sama-sama mau katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Dalam lembah kegelapan, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekali lagi dengan imanmu katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Takkan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Takkan gentar kami melangkah, ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kau sumber kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang membawa kami ke rumput yang hijau, air yang tenang. Oh, mari sembah Yesus. Haleluya. Jadi menjadi satu janji kami di hadapan Engkau, apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan gentar melangkah, sebab kami tahu Tuhan yang dahsyat itu beserta dengan hidup kami. Yesus, haleluya. Oh, shalabalabayalaba. Haleluya.
Namamu tinggi, namamu dahsyat, namamu besar, diserukan dari tempat ini ya Yesus. Kami beri pengakuan yang tertinggi hanya bagi nama Yesus. Sebab namamu dahsyat, namamu hebat, namamu agung. Kami mau terus bersorak-sorai bagi nama Yesus. Yang siap sama-sama katakan haleluya, 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 haleluya. Sungguh Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Bapak Ibu coba berikan senyum kiri kanan, mau katakan dulu Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu mulia, namamu. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, Raja. Namamu dahsyat, dahsyat di atas segala. Dahsyat di atas segala-galanya. Amin. Mari sama-sama katakan dari awal. Langit adalah tahtamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar,
kuasa, namamu besar di atas segala nama. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Nama yang sanggup melakukan segala hal dan segala perkara dalam hidup kami selama-lamanya Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kami, apapun yang ada di hadapan kami, tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia Tuhan yang besar. Dan sekali Yesus kita beriman, tetap Yesus selama-lamanya dalam hidup kami. Haleluya. Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali. Yesus, selamanya Janjikan di hadapan Engkau, Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar Bapak Ibu Saudara yang naikkan pujian ini dari awal katakan, dalam ini iman kami kepada Engkau Tuhan. Yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan Sama-sama kita naikkan. setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus,
berdiri katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya Sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. warala wasata karala warala warala warala. Irala wasata karala ya warala warala Karala pasata karala warala 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 wasata. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau pengharapan kami, Engkau kekuatan kami. Engkau penyembuh kami. Karala pasata karala warala warala. Karala pasata karala warala warala. Warala 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 warala. Warala 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 Karala pasata karala warala warala warala. Saya nggak tahu kenapa. Tapi saya tahu tuh Tuhan, bahwa ada anak-anakku yang datang pada pagi hari ini dalam tekanan. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Bapa, hanya Engkau yang dapat melepaskan kami daripada segala masalah kami, masalah anak-anak-Mu Tuhan. Yang tersembunyi bagi manusia, tapi Engkau tahu semuanya.
sampai kepada kedalaman hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika aku berdiri di sini, aku merasakan Tuhan akan urapan-Mu yang sangat dahsyat Tuhan, dan ada di tempat ini. Bukan karena kami, tapi karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. Marilah Tuhan bersama dengan kami pada pagi hari ini. Kami mau duduk diam dengar akan firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan. Jangan izinkan hamba untuk keluar daripada firman-Mu Tuhan. Dan berkati kami semua. Ya roti kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Luar biasa. Pagi hari ini saya tahu bahwa setiap daripada kami, pada kita semua, ada dalam kasih Tuhan. Amin. Dalam penyertaannya. Saya nggak tahu tadi itu saya kok berasanya berat sekali. Saya merasa terharu, saya merasa sedih, dan saya tahu bahwa di antara kita semua datang ke tempat ini ada dengan berbagai macam masalah. Tapi Tuhan tahu, amin. Nah, ini bukan topik doa saya. Saya ambil satu judul begini. Saya ingat akan teman saya. Ayahnya satu waktu dibawa ke gereja. Lalu orang ini belum percaya, dari Katolik. Tapi anaknya sudah di gereja Pentakosta. Orang kaya. Lalu dia bawa bapaknya ke gereja. Kemudian minta didoakan oleh pendeta. Lalu pendetanya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh yang menguasai anak ini pergi, keluar. Si opa ini bingung, kok saya disuruh keluar, dan dia keluar, sampai sekarang dia nggak masuk gereja. Ini bukan cerita di karang-karang, tapi ini betul terjadi karena ayah dari teman saya gitu loh. Jadi ya kita mesti hati-hati lah. Dan betul-betul dia keluar, dia nggak pernah datang ke gereja lagi. Kemudian dia ke Kanada. Saya dengar beberapa tahun yang lalu dia sudah meninggal dunia. Semoga di sana dijamah Tuhan dia ya. Jadi itu pergi. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, bicara tentang pergi, kita semua dikatakan aku orang percaya dan tugasku adalah pergi untuk menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Itu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ayatnya saya katakan di sini, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau bicara begini mungkin kita berpikir, saya bagaimana bisa ke mana-mana, ke ujung dunia. Enggak, ujung dunia kita itu ada di sekitar kita, saudara.
Mungkin saudara kita yang belum percaya. Mungkin teman kantor kita. Mungkin tetangga kita. Mungkin tukang sayur yang datang setiap hari di rumah kita. Itulah ujung dunia, ujung bumi kita. Amin. Jadi pergi bawa mereka kepada Yesus. Ini akhir zaman. Ada multiplikasi yang terjadi di mana-mana. Saya lihat begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Akhir-akhir ini banyak sekali. Banyak sekali. Lalu kita bagaimana tugas kita? Amanat agung itu diberikan kepada kita semua. Untuk kita keluar. Tidak perlu ke ujung dunia. Tapi di orang-orang sekitar kita. Katakan amin. Next. Kita baca dari Matius 28 ayat 16 sampai ke 20. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat mereka menyembah Dia, tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Amin. Haleluya. Silakan duduk. Pagi hari ini daripada ayat pembacaan kita pada pagi hari ini ada dua hal yang penting yang sama-sama saya akan bawa Bapak Ibu dan kita semua untuk melihat dua topik penting di sini. Pertama, ragu-ragu. Dan kedua adalah kuasa Allah atas langit dan bumi. Ya. Bicara ragu-ragu, next ya. Bicara ragu-ragu, ini terjadi kepada kita semua. Ragu-ragu itu bimbang, ketidakpastian. Ini kata sifat dalam keadaan yang percaya dan tidak percaya. Ketika kita berdoa, ini yang mengganggu kita. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 mengatakan, "Hendaklah ia meminta dalam iman." Katakan dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan apa? Gelombang laut. Enggak jelas. Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian apa? Janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu pada saat kita berdoa. Amin. Jangan ragu-ragu, percaya saja bahwa janji-janji Tuhan itu amin dan ya. Apapun masalah di sekitar kita, apapun tembok-tembok di depan kita yang kelihatannya tidak mungkin akan kita terobosi, tapi bersama dengan Tuhan, karena janjinya kepada kita, itu akan terjadi. Katakan amin. Ini ragu-ragu itu adalah penyakit bagi orang percaya. Ragu-ragu itu adalah racun bagi iman orang percaya. Banyak cerita di dalam Alkitab yang mengatakan
bahwa jangan ragu-ragu. Banyak cerita-cerita di dalam Alkitab dan kesaksian-kesaksian daripada orang-orang percaya bahwa dengan Tuhan mereka dapat melakukan hal-hal yang mustahil, yang manusia tidak bisa lakukan. Katakan amin. Pada hari ini kalau kita lihat apa yang terjadi di Israel, sebetulnya itu adalah pengulangan dari apa yang terjadi pada zaman dahulu. Dan orang Israel dengan iman percayanya, dia katakan bahwa aku akan keluar dan menyerbu mereka yang mau mengganggu akan bangsaku. Itu terjadi. Sekalipun sekarang ini kalau kita lihat begitu banyak bangsa-bangsa yang mengutuk mereka. Ada assassination di sana. Tapi mereka nggak peduli. Tuhan menyertai kita. Itu adalah iman percaya mereka. Dan Tuhan menyertai mereka sampai saat ini. Nah, ragu-ragu adalah satu pergumulan kita sebagai orang Kristen. Iya enggak? Keraguan-raguan. Meragukan Tuhan. Tadi kita banyak di awal dengan Pastor Haryo, kita bicara banyak orang-orang yang ragu-ragu dengan Tuhan. Dan hati-hati dalam proses kejatuhan iman seseorang, itu ada proses. Mulai mengalami permasalahan sedikit demi sedikit. Sepertinya doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Kok penyakit saya nggak sembuh-sembuh? Kok masalah ekonomi saya terus begitu saja? Kok saya nggak dapat pekerjaan? Kok saya nggak dapat jodoh? Dan itu terus lalu kita mulai ragu-ragu. Mana janji Tuhan? Katanya Tuhan mendengar doa. Katanya Tuhan menolong. Tapi mana? Nah, keraguan-raguan itulah membuat orang lama-lama jatuh dan keluar daripada Tuhan. Saya berdoa di tempat ini jangan sampai terjadi kita keluar daripada Tuhan. Tinggal terus di dalam Dia. Amin. Nah, kita juga ragu-ragu melihat dari hamba-hamba Tuhan. Kenapa hamba Tuhan begini? Kenapa saudara yang beriman kelihatannya tapi dia seperti begitu? Mengganggu akan penglihatan kita. Lalu kita ragu-ragu. Ini pelayanan kayak apa? Saudara lihat Elia pada saatnya dia setelah membunuh imam-imam Baal, dia berharap bahwa pada saat itu akan terjadi pertobatan di Israel. Tetapi apa yang terjadi? Dia diancam oleh Izebel. Besok seperti engkau membunuh imam-imam Baal itu, aku akan lakukan itu. Dan dia ketakutan. Ada keraguan-raguan dari Elia dan dia lari. Dia masuk di padang belantara. Dia meninggalkan akan pelayanannya. Karena ragu-ragu. Karena takut. Padahal Tuhan melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Api turun dari langit membakar persembahan yang dia persembahkan. Tetapi seorang yang beriman seperti Elia pun ada di dalam keraguan-raguan. Dan kita tidak dapat memungkiri bahwa ini terjadi juga bagi orang-orang Kristen. Pada pagi hari ini Tuhan bicara buat kita. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu saudara. Bagaimana kita bisa pergi dan jadikan semua bangsa murid kita?
kalau kita ada dalam keraguan-raguan? Bagaimana kita bisa berdoa bagi orang sakit, tetangga kita yang sakit, tante, om, kakak, ini ada yang sakit, tolong dibantu. Dan kita ragu-ragu, waduh bagaimana ya, waduh saya nggak bisa nih, padahal Tuhan bilang kepada orang percaya diberikannya kuasa. Amin. Nanti deh saya panggil Pastor Haryo deh, sama Pastor Marta deh yang datang gitu. Enggak, saudara punya kuasa. Saudara punya kuasa. Bawa itu bersama dengan saudara. Nah kita lihat, kalau pada saat kita ada dalam keraguan-raguan, ada 3 langkah saja yang saya minta. Banyak sekali langkah-langkah lain, tapi 3 langkah yang saya mau kita sama-sama lihat. Next. Ya, tindakan yang perlu dilakukan ketika kita berada dalam keraguan-raguan. 1. Fokus terus kepada Tuhan. Tolong ayatnya. Fokus. Bilang fokus. Fokus kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Maaf saya enggak ini, karena tadi baru dibikin. Fokus kepada Tuhan Yesus. Banyak hal ya di sekitar kita yang mengganggu kita, sehingga membawa fokus kita itu berubah. Kepercayaan kita hilang karena takut. Cerita daripada Petrus ketika mereka sedang tengah malam dan ombak dan angin menderu, ada kegelapan, ada kedinginan, ada ketakutan. Tiba-tiba mereka lihat Tuhan Yesus datang. Dan mereka tahu, ini setan, apa ini hantu, apa ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus bilang, ini aku, jangan takut. Bilang jangan takut. Lalu Petrus bilang, Tuhan kalau itu engkau Yesus, suruh aku datang kepadamu. Lalu Tuhan Yesus bilang, ayo ke sini. Dengan iman dia berjalan dan mujizat terjadi. Dia bisa berjalan di atas air. Luar biasa. Tetapi ketika dia melihat kegelapan, ada ombak yang menderu, ada kilat yang sambung menyambung, fokusnya berubah. Fokus kepada Kristus itu berubah. Fokus kepada Tuhan yang menyuruh dia berjalan itu berubah. Lalu dia tenggelam. Dia tenggelam. Di sini dikatakan, tetapi ketika dirasakan tiupan angin. Angin apa? Angin gosip. Angin apa? Angin daripada orang-orang di sekitar kita. Saya pingin seperti dia. Saya pingin seperti dia. Saya pingin melakukan hal-hal yang bukan dalam tuntunan Tuhan. Lalu fokus kita berubah. Yang tadinya kepada Kristus mulai berubah. Di sini lalu takutlah dia dan mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat berikutnya. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Ini ragu-ragu. Mengapa engkau bimbang? Ini ragu-ragu. Jadi saya percaya setiap kita yang ada dalam ruangan ini, kita sudah mengalami kasih mula-mula. Benar gak?
Dan sangat luar biasa, saya juga rasakan itu. Awalnya tuh tiap hari datang di ibadah di sini, besok cari lagi ibadah, pulang kerja cari lagi ibadah. Kayaknya 24 jam kalau ada ibadah saya mau ikut. Karena kasih murah-murah itu sangat luar biasa mencekram kita. Yesus yang kita terima di dalam hidup kita itu masuk berdiam di dalam kita. Dan dia seperti api yang menghanguskan. Dan pada saat itu fokus kita Tuhan. Tuhan. Nah itu. Fokus ini harus selalu ada bersama dengan kita. Jangan bimbang dengan hal-hal yang lain. Saudara di sini mengalami apa? Angin apa? Angin apa yang menerpa saudara? Yang membuat saudara takut? Yang membuat saudara ragu-ragu tentang Yesus? Jangan bimbang, Yesus bilang. Jangan bimbang. Percayalah kepadaku. Percayalah kepada firman-Ku. Taatilah akan firman-Ku, maka mujizat akan kamu alami dalam hidupmu. Ini air jamak. Saya nggak tahu orang bicara tentang rapture dan apa segala macam. Kalau kita lihat banyak kesaksian. Biar kita lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita. Yaitu fokus kepada Tuhan, jalan saja. Mungkin saat-saat ini toko kita sedang tidak bagus-bagus saja. Pekerjaan kita tidak bagus-bagus saja. Keluarga kita tidak bagus-bagus saja. Saya mau katakan fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Bilang fokus. Aku mau fokus kepada Yesus. Itu pertama, saudara. Lalu kedua, datang kepada Tuhan dalam doa. Serahkan segala keraguan-raguan kita kepada Dia yang dapat melakukan hal-hal yang mustahil. Ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Datang dalam segala hormat dan percaya kepada Dia. Angkat tangan kita. Tuhan ini aku. Tuhan ini aku. Kita lihat ayatnya. 1 Timotius 2 ayat 8. Satu Timotius 2 ayat 8. Ya, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang lagi berdoa dengan menada tangan yang suci. Bilang menada tangan yang suci. Tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini berbicara tentang kita datang tanpa keraguan-raguan. Bukankah kita disucikan oleh darah Yesus? Amin. Bukankah saudara disucikan oleh darah Yesus? Angkat tangan sucimu kepada Tuhan. Dalam segala hormat. Angkat itu, minta Tuhan tolong. Di sini firman Tuhan bilang jangan berselisih. Di sini Tuhan bilang fokus saja kepadaku. Abaikan yang lain-lain. Jangan marah. Jangan emosi. Kita ada di dalam kekudusan Kristus. Tinggallah di dalam aku. Seperti aku di dalam Bapa. Itu adalah bagian daripada kita semua anak-anak Tuhan. Berdoa. Datang. Menyerahkan keraguan-raguan. Tuhan, aku gak sanggup. Aku rasanya aku gak bisa nih Tuhan.
aku begitu ragu-ragu, aku begitu bimbang, datang, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita, saudara. Ya. Ketiga, meyakini identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita Jeremy dengan papa mama pasti disayang dong. Saudara punya anak-anak pasti menyayangi anak-anak. Nggak mungkin dong kita ngutuk anak-anak kita. Anak-anak dengan bapak setiap kali bangun pagi pasti ada makanan tersedia. Ada perlindungan, ada payung yang selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Itulah adalah hubungan anak dengan Bapa. Apakah saudara yakin bahwa saudara adalah milik Tuhan Yesus? Amin. Apakah saudara yakin bahwa saudara adalah anak-anak Bapa di sorga? Amin. Apakah saudara yakin bahwa saudara adalah anak-anak waris kerajaan Allah? Amin. Itulah identitas kita. Identitas daripada setiap orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jelas kita lain dari dunia. Dunia bisa seperti apapun. Kalau sekarang ini kita lihat begitu banyak orang yang sukses. Dalam artian secara kasat mata kita lihat mereka kaya raya. Kok kita begini-begini aja? Enggak, saudara dan saya, kita sedang menuju kepada bagian akhir yaitu hidup kekal. Amin. Jangan tergoncangkan dengan hal-hal duniawi. Karena saudara kalau tergoncangkan dengan hal-hal duniawi itu akan menimbulkan keraguan-raguan terhadap Tuhan. Karena fokus. Tadi kita bicara tentang mamon yang tidak jujur ya. Mamon yang tidak jujur itu membawa kita kepada fokus kita nggak jelas kepada Tuhan lagi gitu loh. Karena kita mau mengejar itu. Enggak, Tuhan bilang jangan ragu-ragu dengan aku. Setiap saya ingat doa Bapa kami. Berikanlah kepada kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Yang secukupnya. Secukupnya dalam artian bukan makan minum saja. Hal yang dasar adalah makanan, ya, pangan, sandang, tempat tinggal, itu Maslow ya. Abraham Maslow punya itu tuh. Jadi itu yang dasar-dasar itu dipenuhi oleh Tuhan. Saya sedih kalau melihat orang-orang Kristen yang diajarkan tentang prosperity, tentang kemakmuran. Saudara dan saya pasti kita butuh uang. Amin. Pasti kita butuh uang. Tetapi begitu banyak orang yang begitu mereka dipenuhi dengan harta benda, dengan uang, yang tadi fokusnya kepada Tuhan itu mulai berubah. Mulai menjadi lain. Ini terjadi bukan hanya di kekristenan saudara, tapi semua agama-agama. Begitu banyak pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin besar daripada agama-agama ini mereka berubah ketika mereka bersentuh dengan uang, bersentuhan dengan popularitas, lalu berubah. Mungkin kita lihat di Amerika ada hamba-hamba Tuhan yang punya pesawat terbang luar biasa, ya.
hamba-hamba Tuhan kaya raya, mereka tinggal di istana, punya mobil mewah, punya pesawat terbang. Itu awalnya ada yang akhirnya mengaku, oh I was wrong, gitu loh. Karena perubahan daripada yang namanya keinginan hati setelah mulai diberkati. Jangan saudara, identitas kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki waris kerajaan sorga. Saya nggak tahu kapan akan terjadi. Akan terjadi kapan itu? Pengangkatan itu akan terjadi kapan? Tapi tanda-tanda daripada itu sudah kelihatan, makin kental sekarang ini. Nah, pada waktu kita dipanggil, pada waktu sangkakala, saya berharap kita semua akan bertemu di kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Katakan amin. Kita semua, saudara dan saya, dan kita akan memuliakan Tuhan. Sepanjang masa, panjang sekali saudara. Kekekalan itu bukan bicara 70 tahun seperti kita di bumi ini. Hidup kita 70 tahun dan 80 tahun lalu pergi. 80, saya juga gak mau lah sampai tua-tua banget nyusahin orang gitu loh. Ya kan? Saya pernah merasakan itu. Vegetatif seperti sayur. Dan saya gak mau itu terjadi lagi. Saya minta Tuhan, kalau Tuhan panggil saya, kalau rapture terjadi saya diangkat. Kalau belum juga Tuhan panggil saya sebelum rapture, jangan sampai saya seperti orang yang tidak berdaya seperti sayur. Enggak. Panggil saya pada saat saya lagi sehat-sehat. Itu harapan saya. Tapi tujuan utamanya itu apalah? Sorga kekal. Katakan sorga kekal. Itu tujuanku. Nah, kita akan berkumpul di sana. Waktu nafiri itu berbunyi, kita semua ada di sana. Amin. Itu tentang keraguan-raguan. Jadi langkah-langkah ini kalau saudara ragu-ragu, saudara fokus terus kepada Tuhan, datang dan berdoa kepada Dia, serahkan segala keraguan-raguanmu, dan taulah bahwa saudara punya identitas sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Berikut, Yesus memegang kuasa penuh baik di sorga maupun di bumi. Dan kita ini orang-orang percaya diberikannya kuasa. Amin. Untuk apa? Meneruskan apa yang Yesus telah lakukan. 3,5 tahun dia menunjukkan ini kepada murid-muridnya. Dan dia bilang, pergi kamu. Kepada orang percaya diberikannya kuasa. Saudara jangan ragu-ragu. Mungkin kita tidak melakukan seperti orang-orang KKR itu, tapi memang akan terjadi. Pada saatnya saudara berdiri di hadapan orang yang kerasukan, iblis itu tahu bahwa saudara ada anak Tuhan dan mereka akan berteriak-teriak. Siapa yang sudah punya pengalaman itu? Udah ada belum? Yang punya pengalaman itu. Mari kita berlatih supaya kita bawa itu di dalam pelayanan kita. Amin. Pasti Pastor Aryo juga, saya juga banyak sekali terjadi di gereja kami. Orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan berteriak-teriak, mereka dibebaskan daripada kuasa kegelapan, daripada ikatan dosa. Yang sakit juga disembuhkan. Ada juga yang sakit kita doakan ya sembuh tapi mati gitu loh. Itu. Iya, karena pada waktunya Tuhan sudah panggil, kita nggak bisa lawan itu gitu kan. Amin. Punya kuasa? Saudara orang percaya?
Berarti punya kuasa dong ya. Hah? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun, ular itu iblis. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Jangan coba-coba minum racun ya saudara. Nanti mati. Itu ada pendeta-pendeta yang mencoba menerapkan ini dalam mau menunjukkan kehebatannya, dia akhirnya mati. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya racun maut yang diberikan oleh iblis, kalau diserang, diberikan kepada orang-orang percaya, kita akan terlepas. Apakah itu santet, apakah itu apapun, hamba Tuhan juga disantet. Tahu enggak? Percaya enggak? Hamba Tuhan pun disantet, tapi enggak bakalan kena. Saya juga disantet, enggak tahu kenapa orang kok santet saya gitu loh. Tapi enggak kena. Dan mereka heran, kok begitu? Karena apa? Karena kita bebaskan orang-orang. Oh nanti pendetamu saya santet. Dan memang dikirim, tapi enggak kena. Mereka akan meletakkan tangan kepada orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Datang, cari orang sakit di rumah sakit. Mereka yang sakit datang dengan iman, lakukan itu. Karena kita datang dengan kuasa Tuhan. Jangan ragu-ragu dengan Tuhan. Jangan ragu-ragu. Dia mempunyai kuasa. Di kerajaannya, di sorga dan di bumi. Amin. Saya begini, saya nggak tahu saya sudah cerita di sini belum. Tapi saya waktu COVID pertama tuh 51 hari di rumah sakit. 32 hari saya ada di dalam ICU, 30 ICU. Dan tiap hari saya lihat orang meninggal di ICU. Meninggal, kemudian mereka dikafani dengan plastik. Tidak didoakan. Kemudian peti datang dan pergi. Dan kasus saya menurut dokter hanya 1% yang selamat. Menurut dokter gitu loh. 1% yang selamat setelah saya sembuh. Saudara, saya datang dan menangis kepada Tuhan seperti Hizkia. Nanti saudara baca di 2 Raja-Raja berapa tuh Pak? Pas 20 ya. Seperti ya hari ini. Nah, Hizkia dia menangis. Dan saya bilang Tuhan, saya nggak mau meninggal, saya nggak mau mati kayak anjing buduk seperti itu. Iya, diperlakukan kayak anjing buduk. Dikafanin dengan apa? Dengan plastik. Dimasukin dalam peti dan pergi. Dan orang keluarga juga nggak boleh dekat-dekat di sana. Ini terjadi karena sebelum itu saya melayani orang sakit COVID. Kita jauh. Setelah dimasukin ke dalam kubur, ditutup, disemprot semua orang, tanah-tanahnya disemprot, baru kita boleh datang untuk pelayanan gitu loh. Mertuanya Pak Yono, Pak. Nah itu jadi pengalaman. Jadi saya bilang, Tuhan saya jangan mati kayak orang sakit buduk begini. Dan waktu saya ditidurkan, dibuatkan koma. Saya seperti ada di satu tempat, seperti apa ya, seperti ruang sempit lah. Mungkin yang itu orang bilang tunnel itu ya, corong waktu lah gitu kan, lorong waktu ya. Lalu saya berdiri, ada suara menggelegar, jangan takut. Ini yang saya pegang. Lalu setelah sekian belas hari
ventilator saya dicabut, lalu muncul lagi yang lain-lain. Saya dibilangin ginjal saya rusak, harus cuci darah. Lever saya juga sudah rusak. Dan ini yang membuat manusia itu takut. Tapi saya percaya, makanya ini saya bilang kan, fokus sama Tuhan. Saya tetap fokus kepada janjinya itu di dalam mimpi saya. Jangan takut. Jadi akhirnya saya dapat melewati semuanya. Saya melewati semuanya, cuci darahnya nggak jadi. Tiap hari saya mau makan, Pak, pankreas Bapak sudah parah. Jadi selama hidup saudara akan tergantung sama insulin. Jadi saya diajarkan tuh suntik insulin tiap hari. Puji Tuhan sekarang sudah bebas. Amin. Jadi kita punya Tuhan. Fokus sama Tuhan. Dan saudara, apa yang terjadi setelah ventilator saya dilepaskan? Itu apa? Ketakutan maut itu datang. Jadi iblis selalu datang nih. Selalu datang. Itu apa? Fear of death. Itu. Dia datang. Jadi begini nih. Dari jam 10 sampai jam 12 hari pertama. Itu seperti kalau saudara ke tempelnya orang Buddha. Tahu nggak ya? Ada kotokan begitu ya. Gitu. Sambil ada kata-kata mati. 2 jam. 3 hari berturut-turut. Lalu saya baca Mazmur 91 dan saya bilang, Tuhan, saya mau tidur. Saya nggak mau terganggu sama ini setan ini. Engkau sudah bilang bahwa jangan takut dan aku nggak takut. Itu datang 2 jam, saudara. Besok hal yang sama datang. Dan saya kan di ICU jadi dijaga 24 jam. Oleh tiap 4 jam tuh dijaga sama suster atau perawat gitu kan. Lalu ada perawat, Pak, itu lagu apa sih kok bunyinya sampai begitu loh. Jadi bukan saja saya yang dengar, tapi dia juga dengar. Gitu. Mati. Saya bilang enggak. Dia bilang masa sih? Mana HP-nya? Karena saya waktu itu bisanya cuma HP, udah nggak bisa apa-apa. Kekuatan sakit COVID itu kekuatan hilang gitu. Bisanya cuma tangan aja gitu kan. Enggak, ini mati kok. Ini mati. Bilang apa ya? Dicari nggak ada gitu kan. Itu tuh. Pekerjaan iblis tuh seperti begitu, menakutkan orang. Tetapi kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Percaya nggak? Kita punya Tuhan yang hidup. Kalau dia berjanji, pegang itu. Pegang itu. Lalu besok cuma 15 menit. Dan hilang. Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, di mana apakah sengatmu? Jadi aku ini diberikan second chance untuk hidup. Makanya aku gak peduli sama apapun. Aku punya Tuhan yang menguasai kerajaan surga, kuasanya ada di sana dan kita semua akan ke sana. Percaya itu. Jangan ragu-ragu. Ya. Percaya itu. Jadi jangan ragu-ragu. Kedua, percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus itu memegang kuasa baik di sorga maupun di bumi. Dan dia akan menyertai kita.
sampai kepada kesudahan alam. Amin. Itu janjinya buat kita. Semua pada diam. Dan saudara, 2 hari sebelum saya keluar, dokternya datang dan, Pak, diabetes gula darahnya sudah bagus. Tidak perlu lagi suntik. Amin. Yang tadi katanya seumur hidup saya akan terpergantung oleh insulin. Ternyata oleh kuasa kasih Tuhan saya disembuhkan total diabetes saya. Ya. Ini siapa? Bukan karena obat, bukan karena dokter, tetapi karena Tuhan. Karena Yesus. Kesaksian ini saya sampaikan di sini supaya saudara mendapat kekuatan. Jangan ragu-ragu kepada Tuhan kita. Percaya sepenuhnya kepada Dia. Nah, lalu ada banyak cerita lah, ya kan? Ada suster yang saya lepaskan daripada suasana kegelapan pada saat saya nggak berdaya gitu. Itu pekerjaan Tuhan loh. Jadi dalam keadaan lemah kita nggak bisa apa-apa pun secara jasmani, secara badani, tapi kuasanya ada tetap pada kita. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan janji Tuhan. Kita harus menjadi praktisi. Bayangin aja. 51 hari dan 32 hari di dalam ICU. Pastor Haryo juga nggak bisa hubungin saya. Tapi tanya anak saya kan. Gak usah takut. Kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Nah, terakhir. Dasar utama dari amanat agung Yesus Kristus adalah apa? Kasih. Kalau kita mengasihi orang-orang yang belum percaya, paling enggak kita berdoa untuk mereka lah. Ya. Kemudian kita keluar dan beritakan pertobatan dan pengampunan dosa. Ayatnya Lukas 24, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem dan seterusnya. Kasih dan keberanian untuk keluar. Tanpa ragu-ragu kita menyampaikan akan Injil kebenaran, keselamatan. Kalau kita selamat, saudara kita juga mesti selamat. Amin. Kalau kita selamat, tukang sayur juga mesti selamat. Kalau kita selamat, ipar kita yang belum percaya juga harus selamat. Itu adalah tugas kita. Terakhir, nah di sini nih. Sebagai penutup, kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita ulang lagi sama-sama. Mengabaikan hukum yang terutama adalah menghalangi amanat agung. Hukum yang terutama itu apa? Kasih. Dengan segenap hati. Kalau kita abaikan itu, kita menghalangi amanat agung. Kalau kita tidak memiliki kasih, gak mungkin amanat agung itu akan jalan. Amin. 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 Jadi jangan ragu-ragu, percaya kepada Tuhan yang memiliki kuasa dan memiliki kasih. Hari kita tutup mata kita, fokus kepada Tuhan.
saudara berbicara kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Korala pasata karala. Korala parala pasata karala. Korala pasata karala. Bapa, Engkau tahu akan setiap hati daripada anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, hamba telah menyampaikan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Engkau bawa kepada setiap sanubari, setiap roh, setiap hati. Ditangkap oleh kami semua. Supaya di dalam dunia yang makin tidak jelas ini, kami memiliki iman percaya. Sebagai orang percaya, segala keraguan-raguan sirna di dalam nama Tuhan Yesus. Segala keraguan-raguan sirna di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ketidakpercayaan sirna di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh ketakutan aku kutuk engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Enyah keluar dari orang-orang ini. Urapan baru turun atasmu. Urapan baru turun atasmu. Memulihkan engkau, menyembuhkan hatimu, menyembuhkan hidupmu, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir, 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 mengalir di tempat ini, di hati kami. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami. Ketika kami pulang seperti janji-Mu Tuhan, maka keraguan-raguan itu tidak akan lagi ada. Ketika kami pulang, kami akan lebih fokus kepadamu. Ketika kami pulang, kami akan membawa akan kuasa-Mu berserta dengan kami untuk menjangkau orang-orang. Dan segala roh-roh kesedihan, aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus, enyah, enyah, enyah. Segala keputusasaan pada saat ini aku katakan enyah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah urapan daripada Roh Kudus turun ke atas saat ini, saat ini, saat ini. Dipenuhi, dipenuhi, dipenuhi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan pagi ini. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebelum itu kita akan berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur oleh Bapak Pendeta Yakub Rimase. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, Kau terus memakai lebih dahsyat lagi Tuhan, di mana tempat ya Tuhan Kau percayakan dalam hidupnya. Saatnya kami akan memberi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkarya penuh dalam hidup kami, dan kami siap untuk memberi saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kesudahan kasih setiap-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hambanya Pastor Yakob Ririmase yang sudah jauh-jauh saudara dari Banten, dari Bintaro, kan 3 provinsi lewat. Banten, DKI, lalu Bekasi, Jawa Barat saudaranya. Lintas 3 provinsi itu luar biasa Bapak Ibu. Puji Tuhan, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita semua dikuatkan, kita semua diberkati. Amin, saudara. Kira-kira pendeta bisa ragu-ragu nggak? Bisa. Jemaat? Haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari kita fokus terus dengan Tuhan. Dan bagaimana kita menguatkan iman kepercayaan kita dengan doa terus, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Amin, saudara. Intim dengan Tuhan. Hari Selasa, Kamis, dan Sabtu kita akan doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom. Dan hari Rabu ada Dorama, doa Rabu malam jam 7:30 malam. Lalu hari Kamis ada ibadah wanita via Zoom juga. Dan hari Jumat kita Asusa Prayer Tower jam 5 sampai jam 6 sore. Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa juga buat Everyone Asia tanggal 3 sampai 5 Juli di mana anak-anak muda kita akan melayani ya sebagai asyir dan kolektan, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tanggal 3 sampai 5 Juli. Nanti juga ibu-ibu akan mendampingi mereka karena mereka saudara hanya dapat makannya itu hanya siang hari saja. Jadi untuk sarapan dan makan malam tidak disediakan, maka ibu-ibu kita kerahkan untuk termasuk Bu Fani. Kerahkan untuk menyiapkan makan mereka, saudara ya. Puji Tuhan kita sudah mendapatkan penginapan gratis, saudara ya. Itu doa kita semua, amin. Ya, kapan hari kan kita berdoa, wah ini kalau menginapnya di mana, kalau hotel berapa gitu, saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan turut campur tangan, Tuhan tolong, amin. Baik, mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa syafaat. Sebelumnya kita akan nyanyikan haleluya. Ora basyakara labarama ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, selagi ku ada. Katakan inilah
karena Engkau Tuhan yang dahsyat dan berkuasa penuh di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pagi ini kami menyatukan hati kami juga untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bangsa yang Tuhan kasihi di mana kami boleh ada di dalamnya. Kami mengucap syukur atas bangsa ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas hasil lautnya, buminya Tuhan, tanahnya, udaranya. Kami mengucap untuk semua hal yang Tuhan berikan buat kami. Sehingga bangsa ini boleh hidup sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan yang dahsyat. Terus Tuhan beracara penuh atas Indonesia. Kami menyerahkan untuk transisi kepemimpinan yang sedang berlangsung hari-hari ini. Biar kedamaian yang daripada Tuhan turun atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biar lawatan Tuhan terus dikerjakan di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Engkau yang menopang, Engkau yang menolong Tuhan. Sehingga bangsa ini benar-benar pulih dari segala problema yang terjadi hari-hari ini. Baik secara ekonomi, sosial, politik dan budaya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu supaya ada terobosan-terobosan yang baru yang dipulihkan karena Tuhan yang memberikan hikmat buat para pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Baik Bapak Presiden dan wakilnya Tuhan, bahkan juga Bapak Presiden dan wakil yang baru nanti Tuhan. Engkau terus kasih hikmat buat setiap mereka dalam masa kepemimpinnya, masa kepemimpinannya, melakukan tugasnya dengan benar dan bertanggung jawab kepada rakyat, tidak mencari kepentingan diri sendiri maupun golongan. Kalau hari-hari ini ada Tuhan, jamah hati mereka supaya mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga benar-benar apa yang baik bagi bangsa ini, apa yang membuat Indonesia maju, itu yang boleh mereka pikirkan, mereka lakukan di dalam setiap tugasnya. Tuhan pimpin lebih lagi baik pemerintah pusat dan daerah ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pilkada yang akan berlangsung ke depan juga. Tuhan pilihkan orang-orang yang tepat ya Tuhan Yesus, yang dari Tuhan ya Bapa. Mereka bisa bekerja sama dengan baik ya Tuhan, bekerja dengan berkesinambungan. Pemerintahan pusat dan daerah kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami, Bapak Insinyur Niko beserta seluruh jajarannya Tuhan, wakil-wakilnya, bahkan keluarga besarnya. Kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Bapak Gembala CK5 juga Tuhan, Bapak tim ya Tuhan, beserta anak dan keluarga mereka juga, wakil-wakilnya Tuhan memberkati. Bapak Gembala kami di tempat ini juga Tuhan, beserta Ibu dan Jeremy Tuhan memberkati. Terus memberikan roh yang kuat Tuhan, roh keperkasaan yang dari Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, Engkau yang membelanya ya Bapa. Tuhan terima kasih buat setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan jagai, lindungi keluarga mereka masing-masing. Mereka teguh di dalam iman mereka ya Bapa. Dan mereka mempersiapkan untuk jemaat menjadi mempelai yang layak di hadapan Tuhan. Engkau bekerja dengan dahsyat ya Bapa atas hidup mereka. Sehingga setiap menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, itu yang menjadi isi hati-Mu untuk mereka katakan kepada seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Urapi lebih lagi hamba-hamba-Mu, jauhkan dari yang jahat. Kami mau patahkan segala kuasa roh jahat apapun yang ingin menghancurkan kehidupan keluarga hamba-Mu, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Biar Tuhan terus yang berkarya di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pagi hari ini, Tuhan memberkati. Apapun pergumulan kami, masalah kami percaya Tuhan sanggup pulihkan ya Bapa. Tuhan sanggup Tuhan untuk membuat perkara-perkara yang mustahil buat hidup kami, tetapi itu Tuhan lakukan dengan dahsyat karena Engkau penuh kuasa. Dan ajar kami untuk kami memahami itu, dan terus kami memakai kuasa itu Tuhan untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami. Urapi kami lebih lagi ya Bapa. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan Engkau yang menyempurnakan ibadah kami, dan kami juga siap menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuat kuasa Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua di awan-awan. Yang percaya diberkati berkata, amin. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.